Hey, halo, back lagi itu Edination dengan saya Isbel Harto dari Bell Entertainment. Kali ini gue ditemenin sama Sri Kandi dari Crypto. Hello, gimana kabarnya nih? Baik banget. Baik. Oi. Jadi mereka ini orang-orang yang gue temuin selama setahun yang lalu di Crypto. Dan gue sangat takjub sama mereka. Mereka udah cantik, pinter, tapi mau belajar Bitcoin tentang Crypto dan Web3. So, tunggu apa lagi? Kita mau lihat mereka mau ngomongin apa tentang kehidupan mereka. Oke, pertama gue kenalin dulu di sini namanya Weni. Halo semuanya, aku Weni. Yeah. Aku dari Angeland. Angeland, yes. Sure. Dari Angeland. Kedua, dari mana? Hai semua, aku Rina, aku dari D3 Labs. Oke, dari Three Labs. And the last one? Hai, semua aku Nia dari Albank Exchange. Alright, good. Jadi ketiga Sri Kandi ini akan menemani gue bro selama 1 jam. Jadi stay tune, kita mau dengerin mereka kenapa sih mereka mau masuk ke dunia blockchain sama kripto dan semua space-space-nya. Jadi tetap di sini, oke? Hey, Gwen, dari dulu pertama nih. Boleh. Lu bisa kenalin dulu nggak? Kenapa lu mau masuk di dunia ini dan kenapa lu ya mungkin excited lah di dunia blockchain? Ya karena menurut aku masa depan blockchain bukan hanya untuk Indonesia tapi juga untuk dunia. Itu masa depannya tuh cerah banget. Oke, berarti dari global Indonesia itu ngaruh ya? Pasti. Oke, bukan pasti. regional doang ya? Oke. Pasti. Dengan penduduk Indonesia yang begitu banyak. Oke. Dan aku yakin blockchain kedepannya tuh bakal jauh lebih menarik sih. Apalagi buat generasi-generasi berikutnya. Dan terutama perempuan dong, Pasti, iya kan? pasti. Oke, Rin, menurut lu gimana? Kalau menurut gue sih kurang lebih sama kayak Mbak Wen Mbak Wen juga ya. ya. Dimana kayak sebenarnya di blockchain, industri blockchain ini sendiri masih banyak banget yang bisa dieksplor. Oke. Dan dampaknya tuh benar-benar besar banget. Oke. Dari segala industri, bukan cuman untuk industri keuangan, Oke. tapi juga logistik, macam-macam Oke. deh, dan bisa bantu. Artinya semua negara lini bisnis juga. itu blockchain itu Iya, masuk lah ya? betul. Alright, Kurang alright, lebih oke. seperti itu. Berarti lu sekarang di mana? Three Labs ya? Gue di D3 Labs sekarang. Oh, di Three Labs. Dulu di? Dulu di toko kripto. Oh, benar ya. Oke, sip. Tapi kita nggak usah cerita banyak toko itu dong. Kita banyak nyinggung D3 Labs. Alright, oke, Nia. Ya, gue sih mau nambahin dikit aja. Iya. Yang jelas sih kalau untuk di industri blockchain ini, untuk dunia perkariran menurut gue ya. Oh, karir ya, oke, jadi, karir, oke. udah terbukti bahwasanya di global itu untuk industri blockchain ini karirnya naik sekitar 76%. Oke. Jadi dan masih banyak banget talent-talent yang dibutuhkan di industri blockchain. Jadi masih banyak kesempatan bagi teman-teman yang mungkin mau ikut berkontribusi khususnya untuk para perempuan. Dan ini ya yang menarik itu di dalam blockchain itu kita itu gimana ya, nyatu gitu ya nggak sih? Iya. Jadi nggak ada yang namanya lu cewek, lu cowok gitu ya. Apalagi lu LGBT. Iya. Pokoknya maksudnya gini, kita yang penting punya sama visi bahwa blockchain, crypto, web3 itu istilahnya bisa change the world lah ya. Walaupun kita nggak akan pernah nyinggung lah ya, change the world itu dalam arti apa gitu ya. Kita nggak akan nyinggung sampai ke sana. Cuman kita ngelihat bahwa this is the new lah ya, the new things gitu kan. Nah, kalau lu sendiri dari Wen, lu bangun metaverse dong kan ya sekarang dengan MG Land. Nah, lu bisa cerita sedikit nggak MG Land itu apa sih sebenarnya? Oke, jadi Angeland itu adalah metaverse. Jadi kita create lahan. Oke. Dan saat ini tuh kita create masih sedikit bro, masih Oke. baru 10.000 lahan yang baru kita create. Wih, 10.000 ya. Gila. Kita start dari 2021. Oke. Terus ya kita operasional kita awalnya di luar. Kita ada di Vietnam, ada di Hong Kong. No, di luar negeri ya? Di luar negeri. Oke, sekarang udah masuk Indonesia? Sekarang kita baru masuk ke Indonesia. Oke, Karena kita iya. gedein dulu di luar nih. Oke, Saat ini iya. user kita udah sekitar 16.000 user. Oke. Di mana transaksi kita untuk menjualnya sih hari sekarang kita udah nggak fokus ke situ lagi. Oke. Yang kalian kita, Penjualan lahan sendiri di mana sekarang? Kenapa? Penjualan lahan-lahannya itu di mana? Virtual itu kan? Virtual. Oke. Kita ada website di Angeland sendiri, kita juga ada di OpenSea. Oh, di OpenSea. OpenSea juga Oke, ada. oke. Tapi sekarang fokus kita lebih ngembangin NFT-nya sih. Iya, gue lihat tadi pagi harganya lagi naik banget ya. Pasti. Asik. Karena kita di OpenSea juga top 3. Oh, top 3 juga ya? Benar. Oke. Nah, terus gini, apa kira-kira dampak yang lu bawa nih dari lu bangun metaverse ke Indonesia gitu? Apa dampaknya nanti mungkin ke perusahaan kayak atau mungkin ke orang-orang Indonesia gitu? Gimana?
Pasti. Soalnya sekarang yang gue lihat sendiri sebelum dampak ya, yang gue lihat sekarang itu Indonesia sekarang lagi mengarah ke dunia Web3, dunia blockchain banget. Oke, berarti dari Web 2 ke Web 3. Benar, dari Web 2 ke Web 3 baik dia personal ataupun industrial. Bahkan dari pemerintah pun mereka sudah mensupport banget nih adanya metaverse di Indonesia. Nah, sedangkan yang gue udah build di luar dan gue tinggal bawa ke Indonesia itu lebih mudah buat gue ngejalan ini. Gue lagi ngembangin buat edukasi pastinya. Karena semakin banyak gue memberikan edukasi mengenai metaverse, mengenai blockchain gua, orang lebih gampang untuk nerima project gua. Karena saat ini masih banyak pola pikir anak-anak muda sekarang tentang kripto, tentang blockchain itu masih negatif banget. Bukannya anak-anak tua yang nggak ngerti kripto. Anak muda kan pada cari cara itu. Benar, tapi harus kita arahin, bro. Jangan terlalu melebar. Oke, berarti gini. Target kalian itu adalah anak-anak muda ya, bukan anak-anak tua ya. Benar. Oke. Alright. Jadi buat kalian yang belum tahu itu apa Web3, jadi gini, dunia dikenal dengan internet itu ada beberapa step. Jadi Web 1 itu yang pertama kali di mana orang hanya bisa akses aja. Jadi hanya bisa ngebaca, nge-read aja. Nah, kemudian di tahun 2000-an itu sudah masuk namanya era Web 2. Web itu di mana orang sudah bisa login, bisa register, bisa download, bisa ya nonton, whatever gitu. Kemudian itu berlaku sampai sekarang. Misalkan kita nikmatin YouTube, Spotify, ya whatever semuanya itu sekarang masih Web 2. Nah, di Web 3 adalah gabungan dari beberapa teknologi yang imersif. Jadi bergabung secara bersama-sama. Ada mungkin dari AI, IoT-nya, dan yang terakhir adalah blockchain-nya. Karena blockchain ini sebenarnya adalah sebuah database yang ya sebenarnya mirip dengan database yang lama, cuman dia lebih secure dan juga lebih immutable. Alright, sekarang ke Rina. Yes. Sekarang lu ada di Three Labs dan dulu di toko kripto juga kan? Betul. Oke, lu bisa cerita nggak kenapa dulu waktu di toko kripto lu ngerjain apa gitu ya? Terus then you move to the Three Labs. What kind of things that you think that this is great gitu? Gimana kira-kira ini? Oke, jadi dulu di toko kripto itu gue sebagai public relation juga. Oh, PR ya, oke. PR juga, fokusnya ke corporate communication dan corporate affairs. Alright, oke. Salah satu hal yang bikin gue bangga karena saat itu memang belum ada regulasi terkait aset kripto. Oke. Udah ada sih beberapa akhirnya gitu, udah, akhirnya tapi masih istilahnya gray area, kemudian ya mereka buat. Pada saat gue masuk itu sama sekali belum ada. Sama sekali, belum ada. Itu di 2017, 2018. Iya. Dan akhirnya bareng exchange lain juga kita dorong lah pembentukan adanya regulasi tentang aset kripto ini akhirnya ke Bapepti sebagai sebuah komoditas. Nah, sekarang gue di Three Labs, gue sebagai marketing and communication manager juga. Nah, di sini sedikit berbeda nih. Kalau di toko kripto kan itu sebagai sebuah exchange ya, perdagangan aset kripto. Nah, di sini di Three Labs ini kita bangun ekosistem. Ini singkatnya sebutannya adalah blockchain fintech solution provider. Blockchain fintech solution provider. Wow. Di mana kita bangun ya. Sedangkan ngomongin fintech aja udah gede banget. Betul. Even though you talk about blockchain fintech. Nah, di Three Labs ini kita bangun ekosistem untuk menyederhanakan sistem finansial. Mungkin untuk bantu lembaga keuangan juga kali ya. Jadi melalui adopsi teknologi blockchain. Kayak tadi juga udah dibahas sama Mbak Wen kan, gimana sebenarnya teknologi blockchain ini bisa dipakai di industri mana aja. Dan sekarang tuh bener banget aku setuju kalau dibilang banyak kesalahpahaman yang terjadi nih antara pemahaman orang-orang tentang kripto lah, tentang blockchain. Nah, di sini mostly mereka taunya tuh trading kan. Taunya trading. Padahal sebenarnya itu bisa membuat solusi di dalam sistem yang ada sekarang gitu kan. Betul, bisa solusi. Kita juga bisa disrupsi juga. Banyak banget. Nah, di sini tujuan di Three Labs adalah untuk memberikan pemahaman itu nih ke masyarakat yang lebih luas, lebih ngerasain apa sih teknologi, apa sih utilitas yang bisa dibawa teknologi blockchain ini. Bukan cuma di trading aja gitu. Klien lu itu B2B dong ya? Iya, B2B. Atau ada B2C? Ada B2C juga. Ada B2C, ada B2B juga? Iya, betul. Jadi sebenarnya kita adalah venture builder. Kita juga bangun project kita sendiri di sini. Ya, fokusnya untuk ya bantu si lembaga keuangan ini tadi. Seperti koperasi mungkin, atau... mereka itu sifatnya kemana? Lender atau gimana? Jadi ada kayak semacam gitu, kayak decentralized financial gitu? Iya, ada decentralized financial. Ada juga seperti itu ya? Ada juga. Cuman
Berarti fintech yang ada sekarang itu misalkan lah mungkin ada equity crowdfunding misalkan, kemudian ada wallet misalkan, kemudian ada borrowing or P2P lending. Jadi semua ekosistem fintech yang ada sekarang itu kalian bawa moving ke Web3 project ya. Alright. Betul. Nice. Alright, the last one dari Nia, dari Elbank ya? Iya. Alright. Udah berapa lama di Elbank? Udah 9 bulan. Oh, 9 bulan. Iya, Udah melahirkan dong ya berarti hari ini ya? Hari ini brosol dong ya? Oke. Nah, lu cerita sedikit dong gimana sih Elbank sebenarnya? Mau tahu gua nyampe di Elbank apa gimana? Enggak dong. Di Elbank itu lu ngerjain apa? Apakah nyapu atau nyuci gitu? Jelas gue ngurusin komunitas. Ngurusin komunitas. Di Elbank ini gue sebagai community dan marketing manager. Jadi bukan cuma ngurusin komunitas sih sebenarnya, kayak kita juga ekspansi gitu ya. Jadi kan Elbank sendiri kan exchange sejak 2015 sebenarnya. Tapi orang sekarang masih berdiri? Masih dong, makanya ada aku. Tapi mungkin ya beberapa trader mungkin nggak semua tahu Elbank Exchange rata-rata, karena mereka itu yang rata-rata nih yang masuk Elbank itu kebanyakan sih kayak mereka yang mau arbit mungkin kayak gitu, karena kita banyak banget token-token dan koin-koin yang udah listing di sana. Terus sekarang udah berapa sekarang? Ada 10.000? Ada kayak lebih dari 10.000. Iya, dan ya banyak banget yang pengen ibaratnya tuh kayak instant profit di sana. Jadi beli di mana, jualnya di Elbank kayak gitu. Wih. Itu rahasia negara itu. Nggak boleh. Bisa dibuka itu. Bahaya nih. Oke, terus untuk Elbank sendiri itu kita udah banyak banget event-event sebenarnya di luar. Tapi emang mostly itu kita di Dubai. Oh, di Dubai. Jadi untuk kantornya sendiri, aku tuh marketingnya di Dubai. Jadi kapan ke Dubainya? Kapan? Soon. Kalau target udah nyampe. Iya, jadi kita jajak aja dong ya ke Dubai ya. Harus. Kalau target udah nyampe ke Dubai kan. Jadi iya. intinya sih kalau Elbank Exchange ini salah satu exchange global yang memang udah pernah dapat apa sih namanya? Udah dapat reward juga. Udah reward. Dia tuh kayak the most trusted exchange di Dubai Expo waktu tahun kemarin. Alright. Jadi pokoknya coba untuk masuk elbank.com aja. Jadi di sana juga banyak fitur-fitur yang yang mungkin bisa sesuai dengan stylenya masing-masing. Ada spot market, terus derivatifnya juga ada. Kita ada ETF, ada futures, kayak gitu sih. Oke. Tapi dengan kondisi bear market sekarang itu masih transaction masih oke ya? So far sih justru untuk volume Indonesia ini kemarin termasuk bertahan sih. Oh, stagnan ya? Ya, jadi nggak disebut turun banget. Turun ya, down ya? Enggak, jadi kita termasuk stabil untuk Indonesia. Jadi kalau lu bak keren itu buat aja dalam bahasa Inggris supaya lebih keren. Kalau turun down, kalau naik up gitu aja ya kan? Alright, itu tuh kalian udah dengar ya dari mereka ya. Jadi mereka itu nggak hanya sekedar tahu loh, they doing that business gitu loh. Jadi nggak hanya sekedar ya tahulah kayak gini prinsip kerjanya gitu, tapi mereka itu mau masuk ke lini-lini di mana ya bisa dibilang bawa orang juga. Alright, gua ada pertanyaan lagi nih ke kalian as a woman, alright, as a woman, karena kan baru mungkin 2 hari yang lalu ya International Women Day ya, 2 hari yang lalu ya. Nah itu memang banyak berseliweran lah di Instagram lah, di TikTok, di YouTube, whatever lah. Jadi ya bilang lah wow, ternyata ya gue sih mendukung yang namanya kesetaraan gender ya. Gue mendukung yang namanya kesetaraan gender, artinya ya wanita itu nggak harus, istilahnya nggak harus di rumah. Ada 3R ya kan, di dapur, kasur, sama lagi apa lagi? Nggak tahu ya? Kantor, enggak. Kantor ya? Enggak. Jadi yang emansipasi itu jadi 4R, satunya kantor gitu. Iya kan. Nah jadi gue mau tahu nih, kenapa sih kalian misalkan wanita-wanita itu pengen berkarir gitu ya, terus kalian ya pengen, apalagi nih dunia blockchain the new things loh, teknologi sebelum blockchain ini banyak loh, kayak misalkan AI, artificial intelligence, kemudian ada big data, kemudian ada machine learning, kemudian ada Internet of Things, whatever, semua mau cloud computing gitu lah. Jadi those teknologi itu banyak banget. Nah tapi kenapa kalian di blockchain itu milih alright, this is maybe last mile of life gitu kan. Nah, jadi pertanyaan gue itu, kalian sebagai wanita itu bagaimana sih kalian bisa istilahnya mengatur ritme kalian di keluarga gitu ya, dengan pekerjaan kalian mengurusin ini semua gitu.
Kecuali Nia belum married ya. Yeah. Kalau Rina sama Weni udah married ya. Iya. Oke, gimana Wen? Kalau aku pribadi, kenapa aku juga jadinya tercebur ya sebenarnya. Oh, tercebur ya. Tercebur. Berarti ada orang yang mendorong dong. Iya kan, tercebur ada mendorong kan. Karena dulu aku didorong oleh klien aku, jadi kita bangun bareng, kita bangun mining. Oh, bangun mining. Ya, mining Bitcoin sama Filecoin. Terus akhirnya aku mulai menyukai yang namanya crypto, blockchain. Berarti tadinya kamu nggak tahu lah ya. Benar. Bitcoin, whatever, bullshit lah itu ya. Karena dulunya aku masih di Web2. Terus akhirnya aku bangun Metaverse ini. Dan aku bangun MJLand ini, dan ya puji Tuhan juga dengan saat ini juga berkembang dengan di luar dari batas yang lu expected lah ya. Correct. Batas ekspektasi aku. Terus kalau untuk aku yang udah berumah tangga, yang pastinya nilai-nilai yang harus aku tunduk ya, maksudnya yang harus aku taati ya rumah pasti, ngurus rumah. Tetap inilah yang ngurus dapur lah ya. Ngurus dapur, masak, terus punya anak juga, ngurus suami juga. Jadi sumur juga ya? Enggak lah. Kan kasur, sumur sama kasur ya. Ya, jadi kalau misalnya kesehariannya ya pastinya pagi ngurusin rumah dulu. Nah, pagi sekitar jam 8 pagi udah ngurusin kerjaan sampai sore. Tapi enaknya mungkin di dalam dunia blockchain ini nggak terlalu terikat banget ya. Istilahnya 9 to 5 gitu ya, enggak lah ya. Karena kalau aku pribadi, karena aku nggak harus menjadi pekerja yang daily life, ya benar. Jadi aku tinggal ngecek aja kerjaan tim seperti apa. Jadi perbanyak meeting lah ya. Betul. Perbanyak mencari B2B dan B2C seperti itu. Alright. Kalau Rina gimana? Kalau aku pribadi lu kejebur nggak atau gimana? Sama kejebur juga nggak? Kalau gue kayak menyeburkan diri. Oh, lu menyeburkan diri. Diri. Emang lu dari sebelum gue toko kripto kan itu blockchain lah katanya. Sebelumnya kemana? Sebelum di kriptoan ini, gue tuh lebih ke public policy dan government. Oh, public policy. Jadi dulu gue ada agency yang ngurusin kebijakan publik dan ya PR juga, tapi lebih ke kebijakan publik, lebih ke regulasi dan sebagainya. Itu juga tadi gue cerita kalau awal masuk toko kripto juga gue lebih banyak ngurusin regulasi ketimbang blockchainnya itu sendiri. Cuman berhubung sebenarnya gue juga orangnya bosenan ya. Jadi kayak ngelihat ada satu hal yang baru nih, blockchain nih, kripto. Gue coba untuk belajar, gue coba untuk cari tahu, dan emang ternyata menarik banget. Tapi so far lu excited ya? Excited banget. Ya? Apalagi istilahnya selalu dari toko kripto malah lu masuk ke blockchain lagi ya, blockchain fintech ya. Yes, dan menurut gue industri ini tuh makin kesini kan sebenarnya udah digital ya, kayak kita bisa ya, satu hal yang gue senengin, gue bisa tetap bekerja sambil ya tetap menjalankan kewajiban gue juga di rumah tangga. Di rumah tangga gue kurang lebih sih seperti itu. Tapi kalian kadang-kadang kayak malam gitu gimana sih? Gimana tuh malam tidur? Enggak, maksudnya tetap kerja juga nggak? Tetap kerja nggak? Kerja sih fleksibel ya. Kadang-kadang aku kan telepon Nia, telepon Rina, misalkan telepon ini masih online gitu, ngapain lagi kerja melulu ah. Tetap kerja. Padahal udah jam 9, jam 10 masih kerja, ini kerjain apa gitu loh. Karena mungkin gitu kali ya. Atau mau beli bumi ini kali gimana? Itu mungkin bukan karena tuntutan sih menurut gue, tapi itu ketika lo melakukan sesuatu yang lo senengin, lu suka gitu ya, yang lu excited banget gitu ya. Kadang lo nggak peduli waktunya, lo nggak peduli mau siang, mau malam, mau kapan, tapi ya lo tetap tahu skala prioritas lo aja. Nah itu buat ya teman-teman di luar sana lah ya, para wanita, para perempuan. Kadang-kadang gue punya keluhan ya sama teman-teman gue juga. Kapan nih pulangnya gitu ya? Gue pengennya udah jam 5 gue pulang gitu loh. Nah, gue ngelihat di situ mereka kayaknya nggak excited dengan apa yang mereka kerjakan gitu loh. Nah, jadi gue ngerasa bahwa wanita-wanita Sri Kandi yang ada di kripto ini, mostly aku lihat tuh mereka excited banget. Sampai jam 8 malam, jam 9 itu mereka doing their works lah, gitu. Alright, thank you Rin ya. Oke, kalau lo gimana, Nia? Kebetulan sih emang untuk gue di LB ini kan emang kita pakai Dubai time ya. Oh, Dubai time. Berapa? 7 jam ya? Iya, 7-8 mungkin ya. Gue pernah ke Dubai 2010, 6 bulan gue di sana. Oh iya, keren dong. Nggak keren, biasa aja. Tapi memang tempatnya ya asik lah. Jadi mereka punya sky crabs gitu banyak banget. Terus lu di sana disambut nggak bang? Welcome to Dubai gitu kan biasanya. Ada unta-unta gitu, ada unta-unta dia sambut, bel. Welcome to Dubai, Habibi kan gitu ya. Habibi katanya kan. Iya, gue sih waktu di jam kerja LB kan jam 1 sampai jam 10.
Oh, jam 1 pagi, 1 malam? Enggak, jam 1 siang. Oh, 1 siang. Oke. Berarti jam 1 siang di sana sekitar jam 10 ya. Enggak lah, beda 3 jam. Beda 3 jam. Beda 3 jam. Dan hari Jumat sama Sabtu di situ libur. Iya. Jumat Sabtu libur, Minggu kerja. Makanya kan gue Kristen ya. Gue nggak bisa ke gereja. Gitu. Karena waktu itu Minggu itu gue kerja. Nah, itu. Nah, terus gimana? Terus ya intinya sih dari jam 1 sampai jam 10 malam tuh gue masih ngerjain sesuatu gitu, dan ya sisanya juga gue ya gimana sih, kita Instagram, TikTok ya kan kayak gitu sih. Lu sekalian ini juga influencer juga ya? Sedikit sih, tapi belum nyampe ke sana. Dan gue sangat enjoy sama pekerjaan gue gitu ya, karena gimana ya, jadi nggak, yang pertama kita fleksibel, kita nggak mesti keluar rumah, gue di rumah, gue bisa nemenin nyokap gue, keluarga gue lah kayak gitu kan, nyambi lah ya. Jadi dan gue juga bisa kesana kesini gitu loh, misalnya sana sini, sono, dan makin kesana makin kesini. Gitu. Jadi kayak gue bisa datang ke event, gue tetap bisa kayak kita kumpul, ibaratnya kumpulnya dalam artian kita bisa kayak ngobrolin ya kedepannya kayak gimana, bisnis mungkin apapun itu gitu loh. Jadi gue benar-benar kayak nemuin apa ya, this is my passion, ibaratnya nemuin hidup gue di blockchain ini loh gitu. Karena karena mungkin orang-orangnya mungkin ini ya kali ya, atau gimana? Karena gini loh, kadang-kadang kan kita nggak suka sama kerjaan tertentu. Cuman kalau teman-teman kita nyebelin, males juga ya kan? Bener nggak sih? Dan tapi gue sih selama ini ya, gue ketemu sama orang-orang yang baik gitu. Yang bisa istilahnya mensupport dulu lah ya. Yang sefrekuensi gitu loh maksudnya. Jadi gue senang jadinya gitu. Kalau teman-teman lu sendiri misalkan ada nggak? Misalkan circle lu yang memang main di blockchain juga atau kripto sendiri, ada nggak? Untuk maksudnya di tempat gue. Circle lu. Misalnya circle lu itu misalkan mungkin dari keluarga lu, sepupu lu gitu, atau misalkan dari teman kuliah lu dulu, atau teman kampus, atau teman sekolah gitu. Nah kebetulan gue nggak kuliah sih Bang sebenarnya. Alright. Ya sekolah contohnya. Iya, jadi untuk dan gue bisa ketemu kripto ini yang jelas ya di sosial media. Dan makasih buat mantan pacar yang udah pernah ngenalin ya kan. Mantan pacar lu. Buat mantan pacar Nia nih, keluhannya. Jangan lama-lama curhatnya loh. Iya, udah pernah ngenalin blockchain ya kan. Akhirnya awalnya gue trader sih Bang sebenarnya. Di 2016 gue trading lah kayak gitu kan. Lama-lama gue kayak ikutin beberapa forum kayak Bitcoin Talk. Kalau lu pernah denger gak sih? Kayaknya gue Bitcoin Talk ID. 2017 gue ikut sih. Ya itu gue gabung di situ, dan gue akhirnya ikut beberapa project dan gue di situ. Nah di situ tuh awal-awal tuh gue sebenarnya iseng untuk kayak jadi tim hore doang, tau nggak? Kayak bantu jawab kayak gitu. Akhirnya ada CEO yang nge-hire gue di situ. Dari situ berasalnya ya. Iya, jadi kayak gue kayak ternyata kayak gini community manager gitu. Padahal gue selama ini nggak punya pengalaman di bidang itu. Iya, gitu. Nggak ada ya. Tapi akhirnya skill gue kayak terasa di situ. Tapi pengetahuan lo tentang kripto is okay now. Ya, so far sih gue ngerti. Tentang dulu mungkin gue, iya mungkin gue kayak trader dulu. Trading tuh kita yang penting koin, kita nggak pernah tahu kan. Kayak use case-nya apa dan lain-lain kita nggak pernah tahu kan. Yang penting cuannya dulu ya. Yang penting cuan. Nah setelah dari situ gue gabung sama project-project. Dari situ gue belajar. Jual atas ya kan. Trading ya kan. Beli bawah jual atas. Rupanya yang atasnya di bawah ya kan. Jadi dari situlah. Jadi gue kayak semakin mempelajari blockchain, Web3 dan lain-lain. Alright, oke. Menarik juga ya kalian ya. Nih, gue sangat salut loh sama kalian. Kenapa bisa kalian itu bisa terjun? Dan menurut kalian gimana? Kedepannya emang blockchain ini become apa sih gitu loh? Misalnya gitu loh, kan kayak tadi kan kita cerita ada web 1, web 2, web 3. Mungkin ada lagi nanti web 4, web 5, web 10, kita nggak tahu kan. Nah jadi, kalau kalian memandang si web 3 ini nanti kedepannya apa sih gitu? Dari Wen gimana? Kalau aku memandang... Apa yang lu lihat? Gitu loh. Kalau aku memandang sama seperti kayak bertumbuh lah, seperti kita. Ini sama kayak lu lihat suami lu sekarang ya. Istilahnya nih suami punya masa depan ya, punya visi nggak sih? Iya kan? Iya. Itu gimana cara pandangnya kalau dari si blockchain ini? Nah, kalau dari aku sendiri kan karena memang aku terjun ke blockchain ini juga aku bukan langsung tiba-tiba terjun, tapi aku juga mempelajari dulu nih. Aku melihat dari jarak jangka panjangnya akan seperti apa. Dan menurut aku saat ini adalah aku melihat dari Bitcoin. Ketika Bitcoin ini bisa naik seperti ini, aku yakin blockchain juga akan mengarah seperti itu, akan ke atas.
Nah, walaupun saat ini kondisinya masih kalau kondisi luar itu udah sangat bagus sekali. Kalau misalnya ini maksudnya luar mana? Luar rumah luar negeri. Luar negeri atau luar bumi lah gitu ya. Nah, terus? Nah, tapi kalau Indonesia sendiri saat ini yang aku perhatikan, yang aku udah pelajari, memang saat ini mengarah ke depan, mengarah ke era yang baru. The new era, betul. Dimana blockchain sendiri ke depannya itu akan sangat dibutuhkan buat web yang ada saat ini. Tunggu. Akan sangat dibutuhkan atau akan menggantikan? Akan sangat dibutuhkan. Dan menggantikan? Kedepannya mungkin menggantikan, tapi aku belum bisa memastikan menggantikan, karena kalau menggantikan sangat jauh lah. Iya, karena kan kita udah lihat sebelum-sebelumnya dong, Web 1 kan diganti sama Web 2, gitu loh, karena kan mengganti total. Benar, tapi ya, sebenarnya kan? Web 3 ini bukan menggantikan, tapi ngadopsi. Jadi istilahnya membawa gitu ya. Iya, mengadopsi dari yang satu ke dua dikombin menjadi Web 3. Mungkin nanti melengkapi. Jadi nanti dari Web 3 misalnya ke depannya ada Web 4, Web 5 itu bukan benar-benar yang Web 1 terpotong, enggak. Tapi juga membawa melengkapi sambil melengkapi. Kayak nah, lah ya. Benar, dan ke depannya pasti akan jauh lebih bagus lagi. Seperti itu. Oke. Berarti ya ini adalah early stage for you lah ya. Early stage. Ya tahap awal lah ya. Ya. Bukan titik di mana ini sudah jenuh, ya nggak sih? Belum. Ini masih baru start banget, apalagi Indonesia. Ini baru kita, kalau ibarat kata kalau kita lari, ini masih zona startnya. Zona startnya ya. Masih zona startnya. Oke. Kalau menurut Rin gimana, Rin? Kurang lebih seperti itu juga sih, karena sama. Karena ya kayak kalau di luar mungkin yang saya lihat ya, kayak kemarin ada beberapa conference juga kan yang diadain di Singapura, di Hong Kong, di Dubai juga. Kalau kita berbicara soal teknologi, mungkin di global sana mereka udah mulai paham nih kira-kira apa sih yang bisa dibawa blockchain. Untuk teknologi blockchain membawa apa gitu bagi dunia gitu buat ya. dunia. Sedangkan kalau di Indonesia menurut aku pemahamannya masih mengarah ke sana, masih ke trading lah gitu ya, kemudian rug pull lah, scam lah gitu ya. Masih banyak banget yang bisa dipelajari gitu. Kalau sekarang kan masih fokusnya lebih ke trading, lebih ke investasi, masih banyak menurut aku pemahaman yang harus dibenarkan. Jadi untuk sampai ke menggantikan mungkin prosesnya masih jauh, masih panjang banget. Jadi istilahnya adopt ya, kita masih adopsi pelan-pelan. Jadi istilahnya blockchain ini kayak kalau bus baru lah ya, baru membawa orang-orang masuk bus lah, ini baru nih gitu ya. Alright. Kalau menurut lu ini gimana? Yang jelas sih kalau yang gue tahu di global udah banyak banget ya blockchain tuh kayak diimplementasikan di industri kesehatan ya kan dan lain-lain. Nah mungkin ya gue sih berharap next ya Indonesia juga bisa seperti itu, mengadopsi yang memang nantinya bisa bermanfaat untuk Indonesia itu sendiri gitu loh. Ibaratnya kayak lebih dibikin gimana sih, simple gitu loh. Dan yang jelas kita perlu banyak edukasi juga kali ya Kak ya, ibaratnya blockchain itu seperti apa, nggak cuma untuk trading, nggak cuma untuk invest yang seperti tadi disebutkan. Tahunnya beli $10 dapat $1.000 gitu ya. Tapi kalau rugi ngamuk-ngamuk ya kan. Padahal dia beli sendiri loh. Giliran untung diam-diam. Iya, untung diam-diam. Giliran rugi dia keluar-keluar. Okay. Ya pokoknya intinya gue sih berharap blockchain bisa diterapkan di yang ibaratnya di real life-nya. Jadi intinya gini, kita pengen ngasih tahu nih ke teman-teman blockchain itu bukan trading loh, gitu ya. Kita mau ngasih tahu itu. Blockchain is not about trading, crypto is not trading gitu. Web3 bukan trading, bukan. Jadi itu adalah sebuah teknologi, the new technology yang lebih secure, yang lebih speed dan juga lebih safe kan gitu ya. Jadi karena kan di dalam dunia teknologi kan ada namanya trias apa sih namanya itu? Tahu nggak Glenn? Trias politika bukan. Jadi ada 3 sistem yang ini nggak bisa nyambung. Jadi ada secure, masalah keamanan, kemudian ada masalah speed, masalah kecepatan, kemudian masalah sinergitas, interoperability. Jadi kalau lu mau secure, ya lu harus lambat, gitu. Kalau lu mau speed, ya lu harus jalan sendiri, nggak boleh bareng-bareng sama yang lain, nggak boleh skalabilitasnya itu nggak boleh gitu. Nah jadi di blockchain yang gue pelajarin semua itu 3-tiganya ini bisa dapat, secure-nya dapat, speed-nya dapat,
dan scalability-nya dapat. Nah, immutable juga. Ya security itu di immutable itu nggak bisa dialter gitu. Bisa scalable, terukur. Kalau scalable-nya itu lebih ke arah dia bisa nyambung kemana-mana interoperability-nya gitu loh. Setuju. Nah jadi itu juga yang membuat gue bahwa this is the new change of technology for next future. Dan ini bisa diterapkan dimanapun. Bisa di AI, artificial intelligence. Sekarang kan lagi marak tuh sekarang artificial intelligence. Nah, itu bisa diterapkan juga menggunakan teknologi blockchain. Kemudian ada Internet of Things. Ada juga beberapa project yang menggunakan Internet of Things menggunakan database si blockchain-nya. Nah, kemudian ada lagi mungkin cloud services kayak Filecoin ya. Itu salah satu yang menggantikan cloud services. Betul. Yang si Filecoin tuh. Betul. Nah, jadi kalau kita lihat lagi misalkan kayak ya wallet sekarang lah kayak OVO, GoPay, whatever semua. Sekarang sudah diganti yang namanya dengan e-wallet custodian, which is kalau OVO kan ya yang punya wallet itu kan bisa mereka kan. Mereka tahu saldo kita berapa, even kita nggak bisa mengoperasikan, ya mereka bisa mengubah-ubah nilai kita bisa di secara database. Nah, apa yang terjadi di blockchain sendiri nggak bisa. Artinya your wallet is your own gitu. Iya kan? Your wallet is your own. Even your data loh. Even your data. Your data is your own. Gitu. Itu yang membuat gua bilang bahwa ini akan menjadi ya teknologi yang akan ke depan akan lebih maju sih. Gitu. Jadi ya itu tadi buat teman-teman terutama wanita yang ada di sana ya cobalah belajar tentang blockchain atau kripto ataupun Web3 ini dari awal sih. Jangan baca-baca hal-hal yang negatif. Wah, rug lah, scam lah, atau wah harganya jatuh lah gitu. Yang fat-fat gitu ya. Iya, jangan. Karena blockchain dan kripto itu doesn't talk about that. Gitu. Alright? Oke. Udah berapa lama nih waktu kita? 30 menit. Udah 30 menit nih jalannya? Buset ya, masih panjang ya? Masih panjang ya? Mudah-mudahan. Oke, udah panjang ya. Oke, sekarang kita mungkin ada topik yang kita akan bahas lagi. Tentang apa ya? Apa dong? Udah habis ya? Iya. Apalagi, ide kalian apa lagi kira-kira? Ya paling kalau dari aku pribadi ya, maksudnya kenapa aku mengharuskan metaverse ini benar-benar bisa berkembang di Indonesia karena aku memang dari dunia metaverse-nya sendiri. Tunggu. Kalau metaverse kan sekarang itu udah banyak ya. Tapi sebenarnya gini ya, kalau bicara tentang metaverse sendiri kan dulu kita udah dikenali namanya AR ya. Kayak augmented reality, lalu ada VR, virtual reality gitu ya. Nah, kalau di metaverse-nya sendiri dia lebih ke arah mana sih sebenarnya? Diam-jalannya sendiri. Ya mungkin metaverse secara umum lah, secara umum. Kalau secara umum sih sebenarnya metaverse sendiri karena berawal itu awalnya dari game. Oh dari game ya? Awalnya game. Nah tapi metaverse sendiri punya banyak, masing-masing project punya masing-masing visinya mereka masing-masing. Jadi beda-beda. Nah, sedangkan MJLand sendiri kita visi kita lebih ke membuat komunitas NFT di mana kita juga bisa menyalurkan bisnis buat Web2. Oh, NFT sama metaverse ada hubungannya? Ada kakak beradik atau bapak metaverse itu NFT. Jadi, atau ayah ibu? Hubungannya sepupu. Oh, sepupuan mereka. Kan butuh NFT ya untuk mesti di metaverse. Maksudnya mereka metaverse. kawin atau gimana sih? Maksudnya gini, tanpa metaverse ada NFT atau tanpa NFT ya nggak apa-apa metaverse atau gimana? Combine. Mereka combine. Oke. Jadi yang kita create land-nya pun itu sebenarnya NFT. Ya. Oh, land itu pun NFT ya? NFT. Kok gue pura-pura bego ya? Oke. Menjebak nih. Gak apa-apa. Karena gue masih menguji mereka nih. Pengetahuannya mereka. Oke, terus? Iya, jadi dalam kepala gue kayak asli gak sih lo bertanya-nya kayak gitu? Gue juga mikir, aduh. Terus? Oke. Kan edukasi. Benar. Nah, jadi kalau untuk aku nggak tahu metaverse ya project-project lain. Tapi yang aku pikirin adalah kenapa aku bangun
maka kenapa aku bangun Metaverse ini? Karena bukan hanya membuat sebuah wadah agar setiap komunitas NFT bisa bergerak di sana, karena kita juga bukan Indonesia, bukan hanya Indonesia, tapi kita mendunia, kita mengglobal. Jadi akan banyak pertemuan transaksi yang terjadi di dalam komunitas yang ada di MJ Land sendiri. Dan untuk owner landnya MJ Landnya sendiri, mereka mampu mengkreasikan kreativitasnya mereka sendiri. Mereka bukan hanya membuat art NFT baru diminting seperti itu, tapi lahan mereka bisa art sendiri. Jadi mereka bisa create buat karakter, sendiri, buat building, benar. Mereka bisa create sendiri. Itu basicnya apa mereka? Gimana Mas Enda? Ya istilahnya kalau ada buat basic misalkan 3D Max kah, atau painting atau sketch. MJ Land saat ini kita masih 2D. 2G, oke. Iya, MJ Land kita masih 2D, tapi kita memberikan infrastruktur yang sudah jadi. Jadi mereka tinggal drag and drop lah ya. Betul. Jadi ini juga sangat mempermudah buat teman-teman di sana yang mau belajar mengenai Metaverse bisa coba menggunakan MJ Land. Karena ini kita mengadop sesuatu hal yang bisa digunakan oleh seluruh masyarakat baik dari luar ataupun Indonesia dengan indikasi bahwa mereka dapat menggunakannya dengan lebih mudah dibanding dengan Metaverse lainnya. Dan sedangkan Metaverse ini bukan hanya digunakan untuk game atau untuk penjualan NFT-nya saja, tapi juga bisa membangun bisnis di dalam kerajaan Metaverse mereka sendiri. Kerajaan ya. Kerajaan Metaverse-nya. Jadi buat kalian yang punya komunitas, punya grup besar, ya udah bisa. Jadi membuat sebuah ekosistem di dalam Metaverse, ya itu akan terhubung semua di sana. Iya. Jadi cara baru untuk menampilkan sebuah ekosistem lah ya. Betul. Jadi karena saat ini pandangan masyarakat Indonesia yang aku ketahui saat ini tuh masih sangat minim orang berpikir kenapa mereka harus mengarah ke Metaverse. Apalagi perusahaan-perusahaan Web 2. Mereka masih mikir, aduh emang kalau aku beli landnya Metaverse MJ Land, emang aku bisa untungin apa sih? Karena kan kebanyakan sekarang orang kalau beli Metaverse, mereka mau ngejoin NFT-nya aja atau mau membangun gamenya saja. Tapi kalau MJ Land sendiri mereka bisa mengedop bisnis Web 2-nya mereka masuk ke dalam ranah Metaverse kita, di dalam ranah Web 3. Dan mereka bisa memperkenalkan produk-produk mereka sendiri ke komunitas-komunitas mereka pribadi atau nggak komunitas luar yang ada di MJ Land. Jadi buat teman-teman di sana, gue akan sedikit mungkin buka open mind kalian. Jadi kenapa sih dibilang Metaverse? Jadi gini, konsep dalam sebuah teknologi di awal sampai yang sekarang kita bilang Metaverse itu gini. Kalau misalkan kalian masuk dalam Facebook, itu adalah dunia kalian. Kalian masuk login gitu, itu adalah dunia kalian. Terus apa sih yang membuat misalkan gua sebagai pribadi, gua bisa nyambung ke teman gua? Jadi nggak perlu lagi kayak misalkan gua add friends gitu ya, kemudian gua follow, nggak perlu lagi. Jadi dalam Metaverse itu kayak semacam akun kita itu merepresentasikan kita sebagai mungkin ya avatar gitu. Kita masuk ke dalam sebuah dunia di mana di dalam dunia virtual ini kita tuh bisa masuk secara bersama-sama. Nah jadi kalau kalian mungkin ada main PS ya, pemain PS itu gue bisa lebih simple jelasinnya. Jadi waktu pertama-tama kalau kita main PS itu kan mungkin 2 orang main PS berdua. Nah begitu sudah masuk ke dalam dunia Metaverse, itu mungkin 11 pemain itu bisa dilakukan pribadi-pribadi gitu loh. Jadi misalkan nih ada tim A lawan tim B, tim A itu 11, tim B itu 11. Nah di dalam dunia Metaverse, itu yang 11 ini bisa dikontrol oleh masing-masing orang. Dengan dia punya posisi ada di mana. Misalkan nih kayaknya gue kiper, misalkan Rina, misalkan sebagai back, kemudian Nia sebagai penjaga gawang. Kamu misalkan Weni sebagai striker. Jadi kita tuh kontrol masing-masing di dalam dunia verse-nya. Jadi masing-masing orang punya perannya masing-masing di dalam satu ekosistem game itu. Nah, itulah yang membuat Metaverse ini akan membuat sebuah bisa dibilang lifestyle ya, atau apa sih? Lifestyle atau semacam gaya baru atau apa ya kira-kira bahasanya. Jadi sebuah cara baru lah, sebuah metode baru di mana orang-orang itu nyatu di dalam satu ekosistem yang sama kayak gitu. Jadi
kalau kata Weni benar. Jadi semua itu berangkat semua dari game. Nah, begitu game sudah mendukung, baru akan masuk ke dalam industri-industri, termasuk ke dalam industri komunitas gitu ya. Betul. Jadi misalkan kayak Indonesia kan banyak komunitas-komunitas ya, kayak komunitas motor, komunitas pecinta bunga, ya kan, fans, ya kan. Kemudian komunitas-komunitas lambe tura mungkin ya. Ya kan banyak ya. Jadi karena kita masih budaya timur ya, masih suka ngumpul ya kan. Nah, jadi dengan si Metaverse ini kita kayak punya kreasi sendiri ya nggak sih? Iya, dan kita juga bisa belajar mengenai dunia luar itu apa. Jadi kalau di dalam dunia Metaverse ini kita mempertemukan orang Indonesia dengan orang dunia luar, misalnya orang Singapura, orang Amerika di dalam satu wadah. Dan mereka bisa berarti kita bisa ngelihat mereka dong, budayanya, apanya, itu pasti beda-beda dong. Iya, dan mereka bisa interaksi secara langsung di dalam dunia Metaverse. Tanpa harus yang tadi Bang Bel bilang harus login dulu, harus masukin data dulu seperti apa. No, Metaverse itu lebih mudah. Karena kan meta itu sebenarnya ya arti kata meta tau nggak? Apa itu kalau menurut Bang Bel? Ayo, aku mau nanya dulu nih dari Bang Bel nih. Pertanyaan nih, apa artinya meta? Ada yang tahu nggak? Apa menurut Bang Bel? Jadi kalau gua ngeliat dulu ya Rosurio ya. Rosurio kan lu pakar ini ya, pakar ngelihat video atau gambar-gambar IT. Iya kan? Enggak, tapi lebih khusus ke lihat gambar-gambar apa gitu. Jadi kalau misalkan apakah ini benar si A gitu ya kan? Nah, palsu atau asli. Iya, palsu atau ahli gitu kan. Nah, kan pakar itu dulu ya. Nah, dia tuh ngelihat namanya metadata. Oke. Dia ngelihat namanya metadata. Nah, jadi arti kata metadata itu gini. Jadi dalam dunia digital itu kan hanya 1010. Nah, jadi metadata itu adalah kumpulan dari beberapa bisa dibilang string codes untuk membangun sebuah entity. Agak susah bayarnya ya. Jadi gini, misalkan kalian punya gambar. Kenapa gambar A sama gambar B walaupun kita lihat sama, tapi dalamnya itu berbeda? Paham nggak kira-kira? Nah, itulah namanya metadata. Bicara tentang keunikan. Gitu. Autentik ya, Bang? Ya, autentik. Jadi, misalkan nih kita ngelihat ada gambar sama, itu di dalam metadatanya itu bisa berbeda. Nah, jadi ketika data itu sama dengan si A, berarti metadatanya harus sama. Itu baru dia mengatakan bahwa ini filenya asli. Nah, begitu. Nah, jadi di Metaverse itu ya itu tadi. Jadi gue pikir bahwa kita unik, satu sama lain unik, tapi kita dalam satu verse yang sama. Nah, gitu. Oke? Nah, ke Rina, kita bicara fintech. Gimana tuh? Oke. Nah, yang lu lihat sekarang, fintech sekarang gimana? Ya kayak OVO, GoPay, ya Dana. Besok bayar ini ya, bayar. Kita sebutin soalnya nama-namanya ya. Kira-kira lu lihat kelemahannya itu sekarang gimana? Kelemahan mereka lah, bukan keunggulan. Kelemahannya mungkin itu nggak self custody wallet nggak sih jatuhnya? Gimana sih? Kayak kalau misalnya kayak di kripto kita tuh kalau nggak tahu ya, correct me if I'm wrong ya. Cuman kalau misalnya kayak wallet yang ada sekarang sama kayak misalnya kayak exchange juga itu kan bukan self custody kan, si perusahaan self custodian. Orang nggak ngerti loh apa self custodian itu. Dikasih tahu dong kira-kira apa tuh? Gue yang misalnya. Jadi gini, self custodian itu gini loh. Me as a platform, katakanlah OVO atau Gojek, Gojek lagi, GoPay ya. Itu kan gue yang buat ininya kan, aplikasinya kan. Alright. Nah, jadi ketika user come ke platform ini, mereka kan akan save data ya. Termasuk KYC, know your customer ya. Jadi termasuk data nama lo, tempat tanggal lahir lo, kemudian asal, email, telepon, whatever. Itu kan masuk ke dalam database-nya si platform dong. Iya kan? Berarti which is sebenarnya lu itu numpang ke dia. Gitu kan? Lu numpang ke dia menggunakan servisnya dia. Tapi dari sisi lu mengatakan bahwa that's my own gitu kan. Bahwa itu wallet gua. Tapi kan tidak sepenuhnya itu punya lu gitu loh. Once they die, you die. Iya kan? Seperti apa yang udah pernah terjadi nih, ada beberapa kasus-kasus. Banyak ya, contohnya ya kayak 1998 waktu masa-masa krisis, banyak bank yang hancur kan. Banyak bank kolaps ya, artinya dana mereka juga hancur kan.
Atau nggak usah jauh-jauh dari kan? FTX misalnya kemarin. FTX, same. Di exchange. Tapi itu terlalu besar lah. Kita bicara wallet dulu yang lebih kecil. Nah, jadi yang gua tangkap di situ adalah why non-custodian? It means that itu data lu yang punya dan lu yang kuasain. Itu yang membedakan. Jadi once katakanlah si pembuat sistem ini die, ya lu masih tetap ada. Gitu. Yes. Nah, salah satu project yang mau nanti kita develop nih, yang sedang kita develop di D3 Labs ini adalah hybrid wallet. Oh, hybrid wallet. Oke, artinya penggabungan antara private sama publik atau gimana? Penggabungan antara wallet seperti yang tadi disebutin sama custodian dan non custodian. Sama Mas Ibel kayak OVO, kayak GoPay dengan wallet kripto itu sendiri. Alright, Jadi nanti kita bisa punya stable coin di sana, kita bisa punya rupiah di sana, yang mana nanti bisa kita konversikan untuk kita berbelanja di merchant dengan rupiah. Dan bisa juga kita konversikan untuk beli aset kripto untuk investasi. Alright, berarti dia bisa beli ya katakanlah real items. Sama kita bisa beli ya koin ya, kripto juga ya. Tapi dengan self custodian. Kalau misalnya sekarang kan self custody wallet kan sebutlah kayak MetaMask. Oh iya, MetaMask, Trust Wallet. Nah, untuk Phantoms, whatever. Waktu aku masih jadi orang yang sangat awam sama kripto, itu tuh sangat susah menurut aku untuk connect ke wallet itu. Ribet ya kan, kayak perlu authenticator lah. Tapi memang itu tadi aku bilang kan bahwa ada three angel di dalam teknologi, speed, scalability, dan security. Jadi kalau mau secure ya harus memang lambat. Memang harus seperti itu. Iya, harus lambat. Memang harus ribet. Makanya tapi itu yang menjamin gitu loh. Makanya kan yang non custodian ya kan, itu kan memang paraphrase atau private key itu memang kita pegang sendiri. Iya, betul. Iya kan? Itu mengapa orang-orang mungkin lebih banyak yang akhirnya memilih untuk trading aset kripto atau menyimpan walletnya di exchange. Di exchange karena lebih mudah. Iya, Nah, tapi ada sih yang aku dengar, mereka tuh merubahnya itu jadi yang paraphrase tadi, mereka buat jadi simple. Nah, mungkin itu yang kalian buat atau gimana? Nah, itu project yang kita buat. Jadi dengan keamanan Web3, tapi dengan kemudahan untuk login seperti Web2. Right. Berarti ini kayak membawa si Web3, tapi membuat kemudahannya itu kayak Web2-nya ya. Iya, Web 2.5 kalau pernah dengar. Udah ada lagi ya? Ada lagi. Besok apa lagi? Alright, itu. Tapi itu memang benar karena dulu sebelum aku bangun Metaverse itu aku bangun Web 2.5 itu. Coinback. Jadi aku bikin jadi aku bikin cashback. Nah, cashback itu berupa cryptocurrency. Cashbacknya kripto. Iya, cashbacknya kripto. Jadi aku kayak kerjasama dengan e-money. Jadi beberapa e-money yang ada di Indonesia sempat bahas ke sana bahwa aku akan membawa cryptocurrency, even itu mau stable coin atau mungkin yang koin seperti Ethereum. Mungkin kita nggak membahas Bitcoin lah karena Bitcoin terlalu besar. Mau mungkin koin yang dari exchange di Indonesia sendiri, seperti kan kayak toko kripto juga ada tokennya sendiri. Iya. Nah, itu akan kita bentuk sebagai cashback buat pembelanjaan konvensional yang ada di Web2. Tapi ini kita nggak mau ngomongin regulasi dulu ya. Mungkin nanti ada tahapnya kita mau regulasi. Yang penting inovasinya dulu, ya kan? Inovasinya dulu dong. Dan itu terjadi di Web 2.5. Oh, 2.5. Oke. Ya, itu tadi ya, kalau kita ngomongin regulasi sih, ya itu nanti dulu ya, mungkin bahasan kita tiga. Oke, terus habis itu apa lagi kelemahan mereka? Kelemahan dari si fintech? Ya, si fintech sekarang lah. Nah, sebenarnya bukan mau ngomongin kelemahan sih, sebenarnya menurut aku project yang bakal kita blockchain ini bisa jadi salah satu hal yang juga akhirnya support si fintech. Gitu sih sebenarnya. Supporting mereka. Supporting ke fintech. Karena tapi mereka nggak mau support loh, yang saya dengar. Ibaratnya ini misalkan kalau kita mau ke exchange Indonesia, kemudian kita mau top up gitu, payment gateway kadang-kadang enggak kripto ya, enggak. Nah, itu balik lagi karena masalah edukasi ya kan sebenarnya, karena masih soal edukasi dan soal regulasi sih menurut aku yang mungkin banyak orang pemahamannya belum sampai di sana. Even though ya mereka perusahaan-perusahaan gede masih skeptis. Tapi jangan salah loh, bisa jadi mereka mikir wah ini saingan gue nih. Jangan salah. Sebenarnya kayak menurut aku disruptif banget loh sekarang kripto, iya kan? Kayak tadi Mbak Wen juga sempat mention berapa juta populasi ini di Indonesia, tapi sebenarnya banyak banget orang yang belum
kesentuh sama layanan finansial. Ya kan? That's why kenapa kita saat ini ya kita ada untuk memberikan edukasi. Untuk membuka layanan finansial itu ke orang-orang yang mungkin belum. Tapi kan nggak harus semua juga. Masa 174 juta harus punya fintech, kan nggak juga. Tapi sebenarnya kalau 100 juta pun udah oke sih menurut gua. Tapi kan sebenarnya itu adalah hal yang berguna kan buat masyarakat. Sebenarnya mereka bisa bermanfaat buat mereka juga. Masalahnya gini, gue kan ngerjain fintech ya. Masalahnya bukan masalah platformnya Pak katanya. Jadi apa? Saya mau transfer duitnya nggak ada Pak katanya. Itu dia tuh memang. Jadi saya buat, jadi kayak kita buat platform gitu ya. Tapi yang mau ditransfer nggak ada Pak katanya. Jadi bikin lapangan kerja dulu aja kali ya. Iya, jadi gitu dulu, ya kan? Baru bisa aplikasi ini bisa jalan dong, ya kan? Betul. Oke, jadi kalian melihatnya nanti ke depannya ini bakalan bisa ini nggak sih, kayak interoperability ke beberapa aspek-aspek lain nggak sih? Artinya gini, kalian tuh buatnya ini akan masuk ke mungkin project-project yang sudah Web3 atau ya mungkin akan masuk ke Web2-nya juga gitu? Mungkin sekarang bakal ke Web3 juga sih, bakal masuk. Kalau Web3 kan udah pasti dong. Udah pasti dong. Yang Web2-nya gitu loh. Misalkan ya, kayak misalkan let's say misalkan YouTube lah. YouTube kan ada pay premium ya, atau Spotify by premium. Itu bisa nggak misalkan add by apa, koin apa gitu? Tidak menutup kemungkinan sih, pasti akan bisa. Iya, pasti bisa ya. Cuman bicara regulasi nanti dulu lah ya. Kita nggak bicara situ, nanti ada sesinya lagi nih. Justru menurut aku mereka udah sebenarnya mereka itu sebagai jembatan. Jembatan antara Web2 ke Web3, Web3 ke Web2. Nah, mereka ini ada di tengah-tengah. Oh, 2.3 tadi ya, 2.5 tadi ya. Oke. Apalagi sifatnya kan hybrid ya. Betul. Jadi benar-benar menjembatani itu kalau udah hybrid kayak gitu. Wih, tapi itu gimana ya regulasinya? Ke BI, OJK atau Bapepti atau mana itu ya? Mungkin ke OJK sih ya. Tapi untuk regulasi mungkin ya masih panjang lah prosesnya. Tapi kita nggak ngomongin itu lah ya. Sebenarnya ya running dulu lah ya. Nanti kalau udah gede baru disentil ya kan. Sedang kita kerjakan saat ini. Dan memang dari ranah pemerintah sendiri pun saat ini memang mereka juga masih banyak evaluasi yang mereka kerjakan. Jadi bukan kesalahan daripada kita, tapi sebenarnya tujuan kita saat ini adalah untuk masa depan Indonesia juga semakin cerah, supaya tidak tertinggal dari negara-negara lain. Iya. Sebenarnya kan peraturan itu dibuat sebenarnya melindungi warga kan. Jarang melindungin perusahaan itu jarang, ya kan? Melindungin warganya itu makanya dibuat aturan, ya nggak sih? Jadi memang semua aturan-aturan itu ya harus memang lebih pro ke rakyat. Karena mau pemilu soalnya. Ya kan? Dan sepertinya kayaknya pemerintah juga udah mulai ini kok aware sama ini, kayak ada orang CBDC 1 tahun 200 triliun. Iya betul. Apa nggak melek tuh? Cuma 200 triliun coba transaksinya, wow. Bahkan Indonesia lu tau nggak, 2021 itu ngalahin transaction di saham loh. Betul. Ngalahin loh, makanya wow. Penghasilan pajak dari exchange masih 200 miliar. Iya. 200 miliar. It's okay. 200 miliar. Nah itu. Jadi makanya gue bilang bahwa ini toh uang ini untuk ke Indonesia gitu loh, untuk bangun Indonesia melalui pajak. Tapi nggak isu pajak yang sekarang lah ya. Nah, artinya bahwa dunia ini bisa membangun Indonesia juga, ya nggak sih? Nah, cuman kan kita pengennya nih how to mass adoption, ya nggak sih? Sama kayak beberapa ya startup lain ya. Kan problemnya mereka how this solution itu bisa jadi mass adoption bagi mereka, ya kan? Nah, jadi ya let's say kita lihatlah seperti apa nanti, ya. Oke Nia, tadi kita bahas apa ya? Makanya gue juga. Nah di L-Bank sendiri tadi kan istilahnya exchange kan. Nah terus ya ini kan off the record lah ya, karena kan L-Bank sendiri kan belum listed di Bapepti ya. Nah masalahnya itu. Nggak apa-apa ini nggak apa-apa kan. Nah maksud gue gini, sebenarnya apa sih tantangan dari luar itu untuk masuk ke dalam Indonesia? Ya tadi yang udah disebutin, yang jelas regulasi kan. Iya maksud gua gini, apakah ada misalkan pengen kalian mau masuk ke sana terus ada hambatan di sana gitu loh? Ini contohnya, wow nggak bisa Pak, kenapa? Kamu orang luar gitu. Itu ada nggak kayak gitu? Kayaknya sih enggak sih ya. Sebenarnya maksudnya kalau memang kita emang mau
ibaratnya mau masuk. Kita ini siapa? L-Bank misalnya. Oke, berarti exchange dari luar lah ya, masuk Indonesia. Terus selama kita mematuhi apa yang memang udah jadi peraturannya, kayaknya sih dimudahkan juga sih. Yakin loh? Ya, yang penting nggak ada dirampok loh. Yang penting ada itu. Ada itunya. Iya, hati-hati loh. Inovasi bingung kan gua kalau bahas itu. Pokoknya jangan bahas ini. Inovasinya aja. Bahaya. Tapi tadi kalau lu inovasi tapi kayak lu dianggap sebagai kompetitor, itu bisa dimatiin loh. Ya makanya serba salah kalau exchange global. Iya. Lebih ke edukasi sih Bang kalau gua tuh di L-Bank. Maksudnya gini, yang kita lakuin nih ya di beberapa community manager di berbagai negara nih kayak Turki. Kita kan maksudnya L-Bank itu udah punya beberapa marketing manager tuh di Indonesia, Turki, Pakistan, India dan beberapa negara itu lebih ke charity eventnya juga gitu. Jadi walaupun kita exchange global nih, kita peduli sama yang ada di masing-masing region gitu loh. Kayak kemarin di Turki kita charity-nya kayak membantu korban-korban gempa kayak gitu kan. Terus untuk Indonesia kapan? Indonesia membantu para sampah-sampah. Nah ini nanti ada kok plannya untuk charity, tapi untuk saat ini belum. Mungkin 1 sampai 2 bulan ke depan akan ada. Dan sudah ada konsepnya. Bangsa lah ya. Iya, intinya lebih memajukan taraf. Aku sudah mengajukan beberapa plan untuk di Indonesia. Meningkatkan taraf hidup. Gitu. Kita lebih ke mensupport beberapa petani ikan. Iya, itu udah plan aku di situ. Ya tapi memang gini sih, gua kadang-kadang gua kan dari media juga ya, dari Chainside ya. Ya kita agak ngeri sedap sih. Istilahnya gini, Bapak Peti mengeluarkan katakanlah 25 kemarin, 25 exchange. Regulated exchange. Tapi gua bingung, itu ada hampir 6 itu bahkan websitenya sendiri belum jadi loh. Iya. Itu yang gue bingung. Istilahnya gini, ada yang sudah platformnya sudah jadi, mereka punya liquidity, mereka punya komunitas, tapi belum diregulasi. Iya. Tapi mereka nggak diregulasi gitu loh. Sebenarnya kan regulasi ini kan hanya untuk menjaga kepentingan dari orang Indonesianya, ya nggak sih? Supaya nanti dananya gitu. Ini atau uang yang mereka tanamkan melalui aset kripto itu tidak dilarikan. Karena kan kita tahu bahwa cerita-cerita di luar kan ada kayak dulu ada di mana tuh ya, yang di Kanada tuh exchange yang pura-pura mati. Jadi kalau dia mati kan otomatis kan istilahnya walletnya kan dibawa sama dia mati kan. Dan itu ternyata penipuan. Ternyata orangnya masih hidup tapi dikabarin mati. Gila nggak sih? Gitu. Nah, jadi sebenarnya untuk mencegah itu sih, istilahnya exchange luar itu supaya di Indonesia itu diregulasi, supaya dana yang mereka masukin ke Indonesia itu aman, gitu loh. Ya cuman kan akan menjadi sebuah paradoks, ya kan? Which is, kenapa yang sudah license, tapi website sendiri nggak jalan gitu loh. Hanya dengan mengikuti beberapa aturan yang katakanlah, mungkin harus pemilik modalnya harus orang Indonesia lah, di atas 50%, atau kepemilikan modal harus 50 miliar misalkan, atau yang lain-lain lah, banyak aturan-aturan lainnya gitu loh. Maksudnya, kenapa ini bisa bocor gitu loh? Masa udah dapat license tapi belum bisa beroperasi? Harusnya kan ini menjadi bahan pertimbangan lah ya buat pemerintah. Artinya, kalau kita mau buat sebuah rules yang benar, ya jalankan yang benar juga gitu. Ya, oke, panjang lebar kita ngobrol, nggak kerasa udah hampir 1 jam atau 40 menit. Tapi next time kita ngobrol lagi ya dengan para skrikandi. Jadi aku berharap sih kalian sukses lah. Di kegiatan kalian masing-masing ke depannya, terutama di 2023. Amin. Karena 2023 ya tahu sendiri lah ya, banyak layoff ya kan. Rough ya. Ya. Kita nggak tahu what happen in the next months, we don't know. Apakah perang dunia, apakah saham collapse, apakah ekonomi collapse, we don't know. Tapi yang jelas, ya kita hidup yang sekarang, kita jalani sekarang, because today is a present day, ya. Oke, kata penutup dan terakhir dari Weni, dari Rina dan Nia. Mungkin dari Nia dulu kali ya. Apa dong? Oke, dari Nia biar ini ya terakhir ya. Oke, kata penutup lo buat perempuan yang di sana, yang menonton, apa yang bisa kamu sampaikan tentang blockchain, crypto, Web3? Ya pokoknya jangan pernah ngerasa kayak minder gitu ya.
tentang siapa backgroundnya atau apa ya, ibaratnya dalam hal edukasi. Karena aku sendiri aku nggak kuliah, tapi aku bersyukur banget bisa masuk ke dunia Web3 dan bisa berkarir di sini gitu. Ya, intinya tetap semangat dan terus menjadi inspirasi aja. Gitu. Inspirasi bagi keluarga ya. Bagi semua wanita lah. Wanita. Dan pria dong. Oh iya, pria. Prianya apa dong? Rin? Dari aku apa ya? Kalau dari aku sih lebih ke buat perempuan-perempuan yang pengen masuk ke dunia blockchain, jangan takut untuk belajar karena menurut aku ilmu pengetahuan tuh terus berkembang, jadi jangan pernah berhenti baca, jangan pernah berhenti belajar. Bener kata Mbak tadi, jangan pernah minder, karena semua dimulai dari diri kita dulu. Kita bisa ngelakuin apapun yang kita mau, bisa capai apapun yang kita pengenin. Jadi jangan takut dulu ya. Jangan takut dulu, mulai aja dulu. Start dulu. Kalau kata Nike, just do it. Just do it. Kalau kata Adidas, whatever. Mungkin kalau dari aku lebih ke buat kamu para wanita, baik dari yang kamu belum nikah atau seperti kita yang udah nikah, kita yang udah punya anak, please jangan membatasi diri kamu sendiri. Kita nggak punya limit apapun. Jadi berinovasilah, baik kamu udah punya anak pun, kamu bukan berarti itu menjadi sebuah hambatan buat kita para wanita. Kita bisa menjadi apa yang mau kita bangun ya tergantung daripada diri kita pribadi sih. Jadi tetap punya inovasi sendiri, punya kreativitas sendiri, bangun yang apa yang mau kalian bangun. Kalau kalian memang suka ke dunia blockchain, belajar terus, melihat ke luar sana itu sudah sebagus apa dan kita seperti apa, bangun. Kita harus bentuk dari diri kita sendiri, seperti itu sih. Alright, Tuan dulu dong. Terima kasih buat kalian yang masih stay tune. Kita nggak akan panjang-panjang lagi karena ke depan kita akan membahas yang lebih mendalam lagi tentang keuangan dunia, masa depan dunia seperti apa ke depannya. Jadi sampai di sini, welcome dan goodbye dari Bell Entertainment. Bye. Bye. Thank you so much. Thank you.